Karena di atas gue itu ya itu duduk ya di atas pembatas tangga itu perempuan lagi gendong bayi, rambutnya panjang sampai menjelat ke lantai dan baunya nggak enak banget. Di tangga dia keluar itu lama-lama dia setinggi ruangan kamar mandi, itu berdiri di depan gua, matanya merah sambil gendong bayi, darahnya jatuh netes-netes di depan gua tuh sampai kaget, gua diem, itu posisi gua masih dalam keadaan pup. Halo, assalamualaikum sobat CP. Mungkin gue sedikit bercerita di luar pendakian, tetapi untuk horornya mudah-mudahan dapat ya, karena ini masih berhubungan dengan kisah horor yang gue alami selama gue bekerja di salah satu media cetak yang ada di ibu kota Jakarta. Jadi memang kisahnya itu nggak terlalu panjang ya, tetapi kejadiannya itu cukup mendebarkan. Karena di saat itu gue lagi sendirian di kantor, lagi lembur, dan Romi itu sohib gue, dia lagi keluar, lagi ada urusan. Jadi kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi pada tahun 2012 akhir itu kondisi gue tuh lagi payah, lagi sulit lah. Gue dapet pekerjaan juga susah, cari rezeki juga susah gitu kan. Nah gue saat itu seneng lah gue bikin puisi ya, bikin puisi di wall Facebook gue, bikin syair. Karena emang satu-satunya cara ya untuk melepaskan beban dari himpitan kesedihan, dari himpitan berbagai tekanan kehidupan itu hanya menulis. Karena saat itu gue bener-bener lagi nggak ada kerjaan, nggak punya temen, nggak ada kerjaan, nggak punya keluarga, anak jauh. Intinya 2012 itu bener-bener kiamat ya dalam kehidupan gue, dimana karir gue hancur, rumah tangga gue hancur ya, segala aspek dalam kehidupan gue tuh di tahun 2012 itu berantakan total, sehingga energi negatif yang ada di dalam diri gue tuh sangatlah besar. 2012 gue bener-bener sulit, jangankan untuk cari pekerjaan ya, untuk yang lain-lain, untuk makan aja gue tuh bisa dikatakan sulit banget, betul-betul dalam keadaan yang terpuruk. Jadi dengan bermodalkan HP smartphone ya, waktu itu gue punya HP smartphone ya di eranya itu, dengan wifi dari kampus ya, dari kampus Pancasila ya, gue dikasih NRP sama anak kosan gue. Itu gue kerjaan gue cuma nulis ya, untuk melipur lara ya. Ya alhamdulillah, walaupun gue cuma sekedar nulis gitu aja, kalau urusan makan tuh ada aja ya, untuk makan aja tuh ketemu, walaupun nggak setiap hari ya. Jadi kadang-kadang gue tuh makannya daun. Kenapa? Di kebun rumah gue tuh, di kebun nyokap gue tuh banyak pohon-pohonan singkong, terus pohon paya Jepang dan daun-daunan yang lain pada saat itu, karena memang gue nggak bisa beli beras. Betul-betul situasi gue super sulit, super duper sulit ya. Satu-satunya hal yang bisa menghibur gue dari semua himpitan ekonomi, himpitan batin, itu hanya nulis. Jadi hobi gue tuh nulis aja. Gue nggak peduli lah dihina kayak apapun, dibilang kopas lah, dibilang apalah, gue nggak peduli. Yang penting gue tulis sampai akhirnya di penghujung tahun 2012 itu tiba-tiba salah seorang rekan kuliah gue ya, gue udah lost kontak sama dia tuh udah cukup lama, karena terakhir ketemu itu kalau nggak salah sekitar tahun 2000-an ya. Gue udah lost kontak sekitar 12 tahun. Terus kira-kira 4 bulannya ya, mungkin pertengahan 2012 lah, di saat gue lagi hancur-hancurnya, dia tuh sempat komentar di salah satu status gue ya, kita sempat kontak-kontakan sebentar, terus hilang lagi. Nah baru kontak-kontak lagi itu
atau bulan Desember tahun 2012. Nah itu sempat dia kontak beberapa kali, menawarkan gue pekerjaan. Saat itu gue gimana ya, bisa dikatakan surprise banget. Ya gue, karena tahun 2012 itu udah kayak sampah. Gue kemana-mana tuh nggak diterima, ya nggak diterima, dihina, dicampakkan. Ya intinya tuh betul-betul tahun yang luar biasa, menyesakkan dada. Tahun-tahun ini bagaikan hidup di dalam emperan neraka ya, bener-bener luar biasa penderitaan gue itu. Gue belum bisa bangkit dari perceraian gue, dari perpisahan gue kehilangan anak-anak gue kehilangan pekerjaan gue kehilangan harta benda, ya nggak ada apa-apa. Bahkan baju itu gue cuma punya 2 setel, ya 1 lepis, 1 celana bahan, 1 kaos, 1 kemeja. Gue hanya punya 2 setel baju. Ya. Tiba-tiba datang tawaran pekerjaan dari rekan gue saat itu, Romi ya, sebut aja Romi, emang Romi namanya. Tiba-tiba Romi waktu itu menawarkan gue pekerjaan sebagai jurnalis ya, karena basically gue memang jurnalis, reporter, penulis. Waktu itu sempat gue tolak ya, karena gue nggak yakin iya apa enggak sih nih. Ya, waktu itu waktu komen-komenan di Facebook itu gue dingin aja lah, gue sekedarnya aja, oh iya bro, makasih bro, ada temen gue nih. Malah gue nawarin temen gue waktu itu ya supaya bisa, karena gue merasa dalam situasi kayak gini bisa nggak gue kerja gitu. Gue bener-bener dalam keadaan terpuruk soalnya. Akhirnya si Romi itu hilang lah sekitar 1 mingguan. Nah di akhir Desember ini mungkin tanggal-tanggal segini tiba-tiba dia datang ke rumah, nggak ngabarin gue lagi, nggak. Itu sempet dia parkir di ujung itu tuh yang gang kecil itu, dia parkir di situ. Terus kan gue dengar suara motor ya, gue keluar dari pintu kamar gue yang sekarang jadi apa, studio yang ada akuariumnya itu. Gue keluar, gue lihat, gue kayak kenal gitu. Begitu dia buka helm, dia langsung teriak, Cuk gitu kan. Gue bilang, wah si Mbeng, wah Cuk. Wah itu pertemuan yang luar biasa ya. Ngobrol lah gue, ngobrol ya. Waktu itu gue nggak cerita sih kondisi gue kayak gimana. Yang jelas saat itu Romi menawarkan pekerjaan di mana gue akan menjadi seorang penulis atau menjadi seorang jurnalis di salah satu media cetak yang ada di DKI Jakarta. Dia langsung to the point tuh, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue iya karena si Rominya udah datang. Saat itu gue udah nggak makan 2 hari ya, udah nggak makan nasi 2 hari. Alhamdulillah si Romi datang, dan gue untuk 1 tahun terakhir itu nggak pernah lihat uang 50 ribuan. Dan di akhir Desember itu gue ngelihat uang 50 ribuan yang warna biru, yang gambar ya Igusti Ngurah Rai itu dari kantongnya Romi, terus dikasih ke gue. Itu adalah uang 50 ribu pertama setelah gue hancur lebur, memet, nggak ada sisa karena perjalanan takdir hidup gue. Ya. Wah waktu itu gue terima uang itu seneng banget. Gue bilang sama Beng, wah lu Cuk, ini gocap pertama Cuk setelah hampir 1 tahun gue nggak pernah megang uang. Ya Allah ya Robi, betul-betul situasi yang sangat mengenaskan pada saat itu. Nah itu si Romi sampai mungkin maghrib ya. Selepas maghrib dia balik, dia bilang 2 atau 3 hari lagi akan kesini. Ya akan jemput gua dan kita akan mulai bekerja di kantor tersebut atau di media tersebut. Udah, gua sambut dengan sukacita. Uang 50 ribunya Romi ini saat itu gua beliin beras 2 liter. Terus gua beliin rokok 1 bungkus. Selebihnya itu gua kasih ke anak yatim. Habis itu udah gue agak sedikit tenang. Karena apa? Karena gue punya beras sama rokok 1 bungkus. Nah sebelumnya itu gue ngerokok itu menguitin puntung ya. Gue jadi kalau malam-malam itu ngindarin dihina orang atau dicengin sama orang, gue keluar malam itu nyariin puntung rokok yang masih agak panjang. Ini truly ya, bukan ngarang-ngarang gue. Ini kisah perjalanan gue. Jadi gue mengutin puntung rokok itu kalau malam ya, yang agak panjang. Sampai rumah tuh gue bongkar-bongkarin. Gue gak peduli merek, apa aja pokoknya yang kelihatan panjang dan masih agak bersih. Itu gue ambil itu semua, gue ambil terus gue bawa ke rumah ya. Terus gue bongkarin tuh, gue keluarin tembakonya, gue campur. Sesudah gue campur itu biasanya gue beli inian, atau gue minta sama adik gue ya. Adik gue sampai bosen tuh, karena sebentar-sebentar gue datang ke kamar dia. Gue bagi dulu dong 1000. Ya anaknya sih aja jadi ceban ya. Gue waktu itu minta sama adik gue cuma 1000 setiap hari. Ya kadang 1000, kadang 2000, itu juga adik gue masih ngedumel aja ya. Karena memang tahun-tahun itu aura gue tuh lagi negatif banget. Orang ngeliat gue tuh kayak kotoran bisa dikatakan. Ya,
betul-betul seperti melihat kotoran orang pada saat itu ngeliat gue. Sampai adik-adik gue sendiri pun kesel sama gue, karena setiap hari gue minta duit 1.000 dong. Itu kadang dikasih kadang enggak ya. Nah kalau dikasih itu gue beli kopi Nescafe, itu gue minum sedikit, sisanya itu gue taruh di, ada tuh semprotan yang sisaannya, semprotan buat pakaiannya, buat setrika, itu gue taruh situ, tuh gue semprotin ke bakonya tuh, gue semprotin ke bakonya, gue aduk udah rata, itu gue tunggu sampai kering ya, tapi gue jemurnya di tempat yang nggak kena matahari ya, jadi di tempat yang teduh, gue jemur sampai kering. Nah sambil nunggu tembakau itu kering, gue ngeliatin ini kan, ngeliatin kertas timah yang ada di rokok, itu banyak banget itu gue keliatin terus gue linting, ngelemnya pakai apa? Pakai nasi. Jadi gue linting, gue lem pakai nasi ujungnya, terus baru gue lipet. Ya, itu banyak banget. Tambah lagi gue punya stok rokok 1 bungkus dari Romi, itu gue hemat-hemat banget. Sambil menunggu Romi datang, ya aktivitas gue biasanya bikin puisi, bikin syair, bikin status ya. Teman-teman boleh lah lihat status gue di 2012 atau 2013 itu penuh dengan puisi. Wall gue itu, wall Facebook gue itu penuh dengan puisi, penuh dengan kata-kata mutiara. Caelah, karena cuman itu yang bisa menghibur gue ya. Nah, yang lain-lain tuh nggak ada yang bisa menghibur. Gue betul-betul dijauhkan dari manusia. Saat itu manusia yang mendekat ke gue ya hanya Romi. Singkat kata, tibalah hari yang dijanjikan sama Romi. Sekitar jam 1 siang itu dia datang ke rumah gue. Waktu itu gue bingung ya, karena gue nggak punya pakaian. Gue cuma punya lepis 1, celana bahan 1 yang udah robek, kemeja 1 sama kaos 1. Jadi karena waktu itu mau kerja, ya terpaksa tuh gue pakai lepis butut gue yang udah belel sama kemeja. Cuman itu doang, satu setel itu, ya. Udah gitu sepatu gue nggak punya. Terpaksa gue minjem sepatu adik gue gitu, sepatu Keds. Gue pinjem sepatu adik gue kebetulan minjemin. Udah, gue berangkat tuh, di motor itu gue ngobrol-ngobrol sama Romi lah, apalah yang kita bicarakan itu yang jelas inilah seputar dunia kampus, seputar lu kemana aja, ya terus lu kenapa bisa kayak gini. Terus si Romi juga bilang, anjir gue ke rumah lu bau banget lu, kata dia. Itu kalau nggak salah gue udah 4 hari nggak mandi, 4 atau 5 hari lah gue nggak mandi, karena apa ya, gue emang tahun-tahun itu sedikit anti air gitu. Gue mandi itu bisa dikatakan sebulan sekali waktu itu, dan gue baru mulai rajin mandi ya setelah kerja ini. Sebelumnya tuh apa ya, mungkin karena tingkat stres yang luar biasa, jadi panas atau gimana lah, gue sampai bingung ya, karena betul-betul tahun itu gue mumetnya luar biasa ya, jadi gue jarang mandi. Nah gue baru mulai mandi itu setelah gue mulai bekerja ya. Singkat kata sampailah kita di kantor, diperkenalkan lah gue sama para staff yang ada di kantor. Itu kebetulan ada berapa orang ya, sekian orang lah ya. Gue ketemu sama pemretnya, wakil pemret, terus apa-apalah gue ketemu, ngobrol, terus dikasih tahu meja gue yang ini sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang reporter. Si Romi mejanya sebelah gue percis ya. Itu kita dikasih tahu ruangannya, terus apa job desknya apa aja kita dikasih tahu tuh. Intinya waktu itu gue seneng banget karena gue mulai dapat pekerjaan. Hari pertama gue bekerja itu gue seneng banget ya. Sampai sekitar 1 bulan gue bekerja tuh biasa-biasa aja lah. Tetapi ada yang diperhatikan ya sama staff-staff lain. Kenapa? Karena setiap kerja baju gue itu aja, kemejanya itu, lepisnya itu. Nah, menjelang gajian itu ya kira-kira 1 bulan gue bekerja di awal tahun 2013. Salah satu staff merhatiin kan, langsung negor gue ya, manggilnya Anto ya, Tok, celana sama baju lu itu aja gitu, sepatu itu aja, emang lu gak punya baju? Gue jadi orang polos ya, gue gak peduli lah mau dikata apa, gue gak peduli. Gue bilang iya mas ya, gue bilang kayak gitu. Baju cuma 1 nih, kemeja ini doang. Iya celana juga nih, terus daleman ya cuma punya 1. Jadi kalau pulang kerja itu saya cuci, saya keringin sama celana. Jadi kalau pulang kerja tuh sampai rumah saya langsung nyuci, saya langsung taruh depan exhaust ya, besoknya begitu mau kerja udah kering saya pakai lagi. Itu salah satu staff itu, gue bisa sebut namanya, ketawa-tawa ya sama staff yang lain tuh ketawa-tawa. Akhirnya pas gajian tuh, menjelang gajian gue disumbang lah, itu adalah gue dapat kemeja itu 4 setel, berikut celana lepis dan celana bahan ya. Jadi gue dapat celana 4 buah sama baju 4 buah, jadi 4 setel. Berikut begitu gajian gue langsung beli daleman ya, dan gue perbaiki sepatu peninggalan almarhum bokap gue. Jadi gajian pertama itu
gue gunakan untuk benerin inilah penampilan gue ya. Udah gue beli apa ya yang buat ketek tuh, gue beli itu roll on segala macem, beli sampo, beli sabun. Biasanya gue mandi pakai sabun colek ataupun pakai ini, pakai sunlight ya. Saking nggak adanya itu pun minta sama nyokap gue speak buat cuci piring. Dah 1 bulan bekerja itu di kantor karena waktu itu masih normal ya, pulang masuk jam gue kan masuknya jam 1 siang ya, masuk jam 1 pulang jam 1. Itu normal-normal aja sampai 1 bulan pertama. Dah mulai nggak normal itu gue mulai merasakan ini kantor ada sesuatu itu justru bulan kedua dan bulan ketiga. Karena apa? Karena di saat itu intensitas pekerjaan gue tuh udah mulai menumpuk ya, dimana gue harus ngedit banyak tulisan, gue sendiri bikin liputan ya, jadi reporter. Terus gue juga harus menulis berbagai laporan yang masuk, baik itu rekaman suara, tulisan dan segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan tulisan itu pekerjaan gue mulai padat, sehingga gue mulai pulang sama Romi itu larut malam di saat staff-staff yang lain itu udah nggak ada. Jadi bisa dikatakan bulan kedua ini gue banyak banget pulang larut di saat staff-staff lain tuh sudah tidak ada di kantor. Nah mulailah nih gue merasakan ada sesuatu yang beda. Ini kantor kayaknya apa ya, wingit gitu ya, wingit. Kenapa? Karena gue sering kali tuh saat gue sendirian sama Romi itu berdua. Saat gue lagi berdua sama Romi, misalnya Romi lagi ke depan beli makanan, beli rokok, atau lagi ke kamar mandi, itu gue sering banget nyium bau amis. Awal-awalnya tuh bau amis darah. Pertama gue pikir sampah ya, sampah di luar. Kan gue kalau di ruangan gue kan ber-AC ya, jadi kalau kita ngerokok tuh pintunya kita buka sengaja. Nah di depan pintu itu ada sampah lah, ada tempat sampah. Itu kadang-kadang suka ada sisa makanan yang menimbulkan bau nggak enak. Awalnya gue pikir itu, gue tenang-tenang aja. Ya semalam, 2 malam gue merasakan bau amis yang menyengat kayak gitu. Cuman gue cuek aja, gue cuman waktu itu Romi belum nyium ya. Gue cuman kadang-kadang nanya sama si Romi, "Cuk, lu nyium bau amis nggak?" "Kagak," kata dia. "Serius lu? Depan kali ya ada ini ya." Ini kira-kira percakapannya kayak gitu ya, karena baru terjadi kemarin lah. "Depan kali ya ada orang ini ya, buang sisa makanan terus baunya kayak gini, gak enak banget, amis-amis busuk," gue bilang kayak gitu kan. "Ah enggak, hidung lu aja kali," gitu. Ya intinya sampai beberapa hari itu ya, sampai beberapa malam gue sering banget terlibat obrolan soal bau amis itu, tapi Romi kan gak nyium. Udah sampai seminggu itu gue terus nyium, terus hilang bau amis yang gak ada. Kira-kira berapa hari kemudian itu nggak ada lagi bau-bau kayak gitu. Udah malam, karena rutinitas gue udah mulai padat banget. Jadi gue nggak pernah pulang awal, itu nggak pernah. Gue selalu pulang akhir sama Romi, karena Romi itu bagian editing foto, sedangkan gue bagian editing tulisan juga nulis ya. Jadi pekerjaan gue tuh paling banyak gitu, sama Romi itu paling banyak. Dan kita lah orang-orang terakhir yang keluar dari kantor, karena kita juga masuknya terakhir gitu kan. Orang-orang masuk kantor itu staff-staff lain jam 8 ya, kalau gue masuk kantor itu jam 1. Jadi wajar lah gue juga pulang terakhir, karena memang gue datangnya terakhir. Dan pekerjaan gue paling banyak. Nah itu minggu-minggu pertama di bulan kedua gue baru itu. Nah, masuk minggu kedua nih gantian Romi. Ya tapi Romi nggak nyium amis gitu kan. Romi justru dia kadang-kadang lagi ngedit nih, lagi asik-asik ngedit, tiba-tiba dia keluar, dia diri dari kursinya terus keluar ngeliat ke ini ya, ke luar ruangan gue kan ada ruangan lain lah ya. Itu tempat buat jalan ke musola, buat jalan ke ruangan lain, koridor ya, lorongnya. Kadang-kadang dia bangun keluar terus ngeliat ke depan terus ngomong sama gue, "Cuk, lu dengar suara ini nggak, langkah-langkah bocah gitu kan?" "Bocah? Kagak." Apa karena gue juga lagi asik nulis kan, gue nggak paham. Kadang-kadang di sela-sela nulis itu kan gue juga main game ya, main game Medal of Honor. Kalau gue stres tuh gue main Medal of Honor atau apa. Mungkin gue pikir gue lagi main game, Cuk, gue nggak denger, gue bilang kayak gitu. Nah si Romi itu gue inget di minggu-minggu kedua itu dia sering banget lagi asik-asik ngedit foto, tiba-tiba bangun terus keluar ruangan untuk ngeliat ke koridor. Itu dia sampai celingak terus manggil gue gitu kan. Gue lagi asik-asik nulis atau gue lagi asik main game, keluar. Terus gue lihat, apaan sih? Bocah tadi, kayak ada bocah kelebat-kelebet gitu. Bocah? Masa sih?
Gue nggak denger apa-apa Cuk, gue bilang kayak gitu. Itu bertahan sampai sekitar 3 malam lah. Masuk Februari 2013, baru nih gue yang mulai merasakan ini tempat ya. Tiba-tiba di saat gue lagi tertidur di di kursi gue kan dulu enak ya, panjang gitu, tinggi, panjang, empuk, bisa disenderin. Gue lagi selesai nulis, gue mau main game, capek habis nulisan, gue sandaran. Itu udah sekitar jam berapa? Mungkin sekitar jam setengah satu atau setengah 2 lah. Saat gue lagi tiduran, tiba-tiba gue tuh dibilang mimpi ya nggak ngimpi, dibilang mimpi ya mimpi gitu. Pokoknya intinya tuh diantara sadar nggak sadar ya. Di saat gue lagi situasi kayak gitu, tiba-tiba gue merasa ini tempat kok rame gitu ya, banyak orang pakai sarung tangan, terus pakaiannya putih-putih. Terus di ruangan yang gue tempatin ini kok banyak darah gitu kan. Dalam tidur gue itu dalam rep-rep gue itulah kok banyak darah kiri kanan, baunya amis. Terus kayak ada aktivitas orang melahirkan gitu kan. Gue cek, gue kaget, gue bangun. Si Meng langsung, apa lu Cuk? Gue bilang, ya ini kira-kira kayak gini ya. Gue bilang, aduh Cuk, nggak tahu juga nih. Waktu itu gue nggak ngomong apa-apa. Gue bilang, aduh ini mimpi gue nggak enak. Gue bilang kayak gitu. Lu tidur tadi? Iya, gue sempet les lah. Tapi dibilang tidur juga enggak sih sebenarnya gue. Antara sadar nggak sadar lah. Kenapa lu? Mimpi apaan? Atau ngelihat apaan lah. Si Romi kan tahu juga ya basically gue, karena dia teman kuliah gue, dia agak paham. Gue bilang enggak lah, gue belum bisa mastiin. Gue bilang gitu. Kita tunggu aja lah beberapa hari ini, gue bilang. Nah, selama gue lagi tidur juga tadi, si Romi di kantor itu dia ngeliat bayangan bocah tuh bolak-balik. Cuman dia juga nggak ngomong. Nanti ya kita ngomongnya kira-kira 4 hari kemudian, itu kita baru ngomong. Karena saat itu kita sama-sama ngalamin. Udah setelah kejadian itu, gue ngimpi ini tempat kayak bekas kayak bekas klinik persalinan. Terus si Romi juga sering lihat bocah bolak-balik, bahkan beberapa bocah itu sempat dia lihat kayak berdarah-darah gitu. Tapi waktu itu masih kita simpen masing-masing. Ya udah kira-kira setengah 4 lah kita baru keluar kantor. Ya kita bangunin security tuh. Kita bangunin security, kita buka gerbang, terus kita keluar kantor. Udah balik ke rumah masing-masing. Karena waktu itu gue masih nebeng motornya Romi ya. Jadi gue masih boncengan sama Romi. Gue belum dapat fasilitas motor. Gue dapat fasilitas motor itu pertengahan tahun 2013. Balik aman. Di rumah tuh gue sempat mikir, sempat merinding ya, kayak ke bawah hawanya kan, kayak ke bawah masuk, kayak ke bawah pulang lah hawanya tuh. Gue sempat merenung di kamar itu. Gue bilang nih, jangan-jangan kantor bekas persalinan nih, batin gue ya. Soalnya setelah gue hubungkan dengan peristiwa sebelumnya, itu bau amis lah. Si Romi juga suka lihat anak kecil lari-lari. Itu gue coba hubungin, itu tiba-tiba gue merinding banget di kamar itu. Gue merinding, hawanya juga gue kayak ada di dalam sebuah klinik. Akhirnya gue wudhu, gue sholat 2 rakaat, sholat fajar ya. Terus gue nggak tidur kan, tanggung, lanjut sholat subuh, baru gue tidur tuh. Dalam tidur sih udah nggak ada mimpi. Cuman begitu bangun sekitar jam 11, itu Romi juga datang lebih awal karena ada liputan. Jadi kita nggak ke kantor, kita langsung liputan. Itu daerah Senayan kalau nggak salah. Kita liputan di Senayan. Itu sampai malam lah, sampai jam berapa tuh. Gue di lokasi itu sampai sekitar dari jam 11 siang. Itu sampai sekitar jam 9 malam baru selesai. Nah gue nggak langsung balik ke kantor. Tapi gue nongkrong-nongkrong dulu lah sama Romi itu. Pas lagi nongkrong-nongkrong itu barulah kita ngobrol tuh. Nah, kita ngobrol-ngobrol, Cuk. Gue ngomong sama dia, Cuk, itu kayaknya kantor bekas ini deh, bekas persalinan. Ah lu serius lo? Enggak, baru gue ceritain ya. Gue nyium bau amis, terus dia ngeliat anak kecil. Ya kita hubungkan lah apa aja yang kita alami sewaktu kita ada di kantor. Di saat kita berdua-dua aja di kantor itu, gue ceritain semua, terus kita sambungkan. Itu nyambung. Bisa jadi sih kata Romi. Soalnya gue ngeliat bocah mulu, Cuk, kata dia. Kadang-kadang bocahnya juga berdarah-darah, kayak bayi gitu modelnya, kayak atau anak-anak kecil lah umur-umur setahun yang baru bisa jalan. Itu sering banget gue lihat. Gue bilang, gue merinding. Gue bilang, iya Cuk, kayaknya. Cuman ya kita diem-diem aja lah. Udah selesai ngopi, ngobrol, kita putuskan untuk kembali ke kantor karena memang kita harus segera merapihkan laporan kita, ya merapihkan hasil pekerjaan kita selama liputan seharian tadi. Balik ke kantor udah sepi, udah nggak ada orang. Ya kita kebetulan megang kunci ruangan masing-masing kan, yang kita nggak pegangan cuma kunci depan loh. Kebetulan security-nya belum masuk. Kita ke depan, dibukain pintu sama security, masukin motor, terus kita ke dalam, naik ke ruangan kita.
kunci ruangan kan kita pegang masing-masing, masuk ke ruangan. Itu begitu masuk, bus, ya kayak ada hawa dingin nyambut kita. Bus, gua sama Romi sampai, wah jangan-jangan bener nih Cuk, kata si Romi gitu kan. Gua bilang bisa jadi nih, cuman udahlah biarin, karena banyak pekerjaan waktu itu kita nggak pikirin, kita fokusnya ke pekerjaan. Nah, ya si Romi sibuk dengan mindahin file, gue sibuk dengan nulis rekaman ya, hasil wawancara gue tuliskan tuh, gue jadiin dulu apa adanya. Ya adalah kira-kira sampai sekitar jam 1:30. Ya malam itu nggak ada apa-apa ya, jadi selesai bekerja, terus gue bilang Cuk jangan pagi-pagi capek, gue bilang gitu, kita cabut aja. Udah cabut, kita matiin tuh komputer, terus lampu ruangan, kita keluar. Itu kan udah gelap gulita tuh koridor tuh udah gelap gulita, kiri kanan, terus tangga ke bawah tuh udah gelap. Di saat kita udah tutup, ini tiba-tiba belakang gue tuh merinding, bener-bener merinding. Gue pikir gue doang, nggak tahu si Mbeng juga kayak gitu, dia juga merinding. Terus bilang Cuk, buruan Cuk, nggak enak banget hawanya gitu. Gue bilang iya nih. Terus kita turun tuh tangga buru-buru, tek truk, keluar gerbang, cabut jalan. Gue boncengan. Nah, sepanjang perjalanan ngobrol-ngobrol sama Romi, tapi nggak tahu apa ya. Cuman ya karena memang kita dituntut pekerjaan ya, mau tempat seserem apapun nggak ada urusan. Ya karena itu berhubungan dengan pendaringan alias perut. Jadi malam itu pas balik ya kita ngobrol-ngobrol di motor. Intinya tuh kita ngobrolin kejadian waktu kita datang kayak dihembus angin. Ya udah nggak lama sampai tuh di depan UP, gue turun, nyebrang rel kereta, nyebrang jalanan, gue balik. Karena capek gue langsung tidur ya. Udahlah istirahat. Besoknya Romi datang lagi. Seinget gue nih sampai beberapa minggu ke depan tuh, sampai masuk awal Maret nggak ada lagi kejadian, fine aja, biasa aja. Karena memang gue selalu pulang terakhir ya. Jadi memang kejadian-kejadian tersebut di saat gue tinggal berdua doang atau gue tinggal sendiri doang. Nah yang paling mengerikan nanti ya, dimana nanti gue sering sama Romi tuh kadang-kadang kalau malam suka pisah-pisah gitu. Si Romi ada keperluan lain ke daerah sana Benyamin Sueb, gue kadang-kadang di kantor nggak kemana-mana, atau kadang-kadang gue ke daerah Buncit ya, karena juga ada keperluan. Ini baru mulai nih terasa ada satu kejadian yang paling bikin kita bikin merinding banget. Itu gue inget banget di saat gue lagi, waktu itu Romi nggak bisa nginep, tapi posisinya kita lagi berdua di kantor. Romi itu pulang sekitar 3:30. Nah di saat kita berdua tuh di dalam ruangan itu jendela kantor itu kan bisa dibuka ya, ada pas banget di samping gue ya, itu gue kunci ya. Itu tiba-tiba ada yang buka, ada yang narik, kayaknya kasar, gue sampai kaget. Gue pikir kesenderan tangan gue kan, gue bilang astagfirullahaladzim. Gue tutup, gue merinding banget tuh. Si Meng juga nanya, Cuk apa lu? Nggak tahu, gue bilang kayak gitu kan. Ini jendela kekunci Cuk, kalau kesenderan tangan gue juga nggak mungkin kebuka, gue bilang kayak gitu. Si Cuk, serius lo, kata dia. Iya, gue bilang. Udah, itu merinding sambil gue perhatiin, ini apaan ya. Udah gue fokus lagi kerja. Ternyata si Romi itu jam 3 dapet telepon. Dia harus buru-buru balik. Sedangkan gue waktu itu lagi nanggung ngerjain sesuatu ya. Ada tulisan lewat rekaman radio, rekaman lewat kayak model Walkman ya, kaset kecil. Itu besok harus gue jadikan gitu kan. Jadi gue nggak mungkin balik. Gue bilang, wah lu balik Cuk. Waduh, mana ada kejadian gak enak lagi tadi. Ya udahlah, kalau gue nunjukin rasa takut kan gengsi ya. Gue bilang ya udah deh, lu balik. Ya udah, gue bilang kayak gitu. Agak berat juga sebenarnya gue. Cuman biarin dia balik, gue anterin ke depan. Begitu kan gue nganterin ke depan, emang di lorongnya ini serem banget ya. Jadi di lorong kantornya ini yang seremnya minta ampun itu sebenarnya di situ. Ya di ruangan serem tapi kan terang. Nah, tetapi kalau di lorong itu kan gelap ya. Jadi ketika gue nganterin Romi waktu berdua-dua sih fine aja, nggak ada apa-apa. Cuman begitu dia keluar jalan kan gue balik lagi tuh ke lantai 2 sendirian ya. Lorong kira-kira 5 menit lah, 2 menit lah, terus naik ke atas. Nah, itu pas di tangga itu ya, anjir, bener-bener gue tuh sampai mundur lagi gitu, karena apa? Karena di atas gue itu, ya itu duduk ya di atas pembatas tangga itu perempuan lagi gendong bayi, rambutnya panjang sampai menjelat ke lantai dan baunya nggak enak banget.
Itu gue sampai mundur turun ke bawah, setengah lari gue balik lagi ke depan. Udah sampai balik lagi tuh ke gerbang kacanya. Gue sampai di gerbang kaca, astagfirullahaladzim ya. Gue diam dulu di situ, gue tarik napas, tahan, terus gue isi selawat. Gue bilang nggak ada yang lebih hebat dari Allah dan Rasulnya, nggak ada yang lebih hebat dari Allah dan Rasulnya, nggak ada yang lebih mulia dari Allah dan Rasulnya. Itu terus, gue nggak tahu berapa menit dah, sampai gue keringetan di ruang ber-AC itu. Gue balik lagi ke atas, gue jalannya cepet, sengaja gue duk gitu kan, gue naik ke tangga, gue balik lagi udah nggak ada. Terus gue penasaran tuh, ya. Itu langsung di koridor itu ada berapa ruangan ya? 1, 2, 3, terus ada ruangan musola, kamar mandi, sebelah sana ada koridor lagi. Itu semua gue jelajahin tuh. Wah, emosi gue jelajahin sambil gue di dalam hati, lu keluar lu. Gue bilang kayak gitu kan. Itu nggak keluar, itu kenapa gue kayak gitu? Itu buat ngilangin rasa takut gue, ya, membangkitkan harga diri gue sebagai seorang manusia yang notabene diciptakan jauh lebih mulia dari makhluk apapun yang pernah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Gue kelilingin tuh di beberapa koridor, bahkan gue masuk ke dalam WC, gue marah-marah dalam hati tapi nggak ada juga. Terus gue masuk ke dalam kantor karena itu terangnya cuma satu-satunya yang nyala lampu hanya di ruangan gue masuk ke dalam. Itu begitu di dalam gue merinding lagi, karena pintu ruangan kan gue buka dan itu ada kacanya. Ya, di saat gue lagi mulai ngerjain kerjaan gue lagi, tiba-tiba kayak ada angin yang menggoyang pintu ruangan gue. Itu goyang gitu, balik lagi ke posisi semula. Dan dari kaca itu, gue lihat bayangan perempuan yang tadi ada. Sedikit emosi, gue ambil itu kalau nggak salah jangkar ya, jangka tuh. Ada jangka di meja gue. Gue ambil jangka, gue langsung secepat yang gue bisa, gue bangun langsung gue ke depan situ, gue kejar, nggak ada. Itu bener-bener akhirnya gue nggak bisa kerja, ya nggak bisa kerja sampai menjelang badal subuh. Gue capek, ngantuk, akhirnya gue tidur. Nah, itu teror pertama yang paling menggigitkan saat itu ya. Udah tanggung, gue tidur itu di ruangan gue karena emang ruangan gue sendiri, jadi nggak ada staf yang masuk ya kecuali pemret gue atau wakil pemret atau pejabat-pejabat teras yang lain lah. Tetapi mereka tahu emang gue malam itu nginep gitu ya, jadi gue nggak dibangunin. Itu gue bangun sekitar jam 10, itu udah ada beberapa orang staf di ruangan gue lagi pada ngudut, berisik lah. Akhirnya gue bangun karena mereka berisik, gue bangun terus nanya salah seorang staf ini, kayaknya dia udah tahu dulu kantor ini bekas apa, kayaknya dia udah tahu gitu. Jadi sambil ngeledek dia tanya, kamu nginep di sini toh, katanya. Ya Jawanya menduk banget ya. Gue bilang, iya mas, nggak nemu apa-apa katanya. Alhamdulillah enggak, gue bilang kayak gitu. Gue sepik, mosok kata dia. Mosok kata dia. Gue bilang, serius mas, nggak nemu apa-apa. Ya intinya gue masih nutup-nutupin lah. Oh yang bener, ini ruanganmu terutama ini beda kata dia. Saya tahu sejarah tempat ini. Mosok sih mas, gue bilang kayak gitu. Serius apa? Serius, mau ngaku diceritain sama security gitu dia. Terus gue pancing-pancing, emang bekas apa sih mas? Ini tempatmu ini. Ruanganmu ya, itu bekas penampungan jenazah sementara. Sementara ruang yang lain itu ya tempat klinik persalinan. Jadi ternyata ya waktu itu gue masih setengah percaya setengah enggak ya. Ternyata dugaan gue tuh mulai ada benernya, bahwa kantor gue ini itu sepertinya bekas klinik persalinan. Dan ternyata pagi itu gue dapet informasi ya setengah valid buat gue ya, karena yang ngomong kan katanya dari security itu udah 20 tahun di tempat ini. Ya gue bilang, bener mas. Ya gue sambil mikir, ya udahlah gue istirahat lagi sampai sekitar jam 1 gue baru mulai start kerja, ya kerja normal lah. Gak lama Romi datang, gue ngobrol-ngobrol sama Romi, staff yang 2 itu udah gak ada. Gue bilang sama si Romi kan, Cuk, bener Cuk, ini kantor ternyata bekas rumah sakit persalinan. Ya, atau rumah bersalin lah. Lu serius lu tau dari mana? Salah satu staf yang ngasih tahu, gue bilang kayak gitu. Siapa? Mas ini. Serius? Iya, coba nanti kita tanya dulu deh sama security, gue bilang. Udah di sela-sela pekerjaan kita pas istirahat sekitar jam 3 tuh, pas badal asar selesai sholat, kan kita bersolat bareng tuh sama security, ngobrol-ngobrol tuh. Awalnya sih dia nggak mau ya menyebutkan bahwa ini tempat memang bekas persalinan, rumah persalinan.
Tapi karena kita sogok rokok Samsu sebungkus, akhirnya dia cerita panjang lebar, kita kasih kopi, kita kasih rokok, akhirnya dia cerita bahwa memang dulu dia bahkan waktu tempat ini masih jadi rumah sakit persalinan, itu orang ini memang udah jaga gitu, udah jaga sebagai security di tempat ini. Jadi dia cerita lah bahwa memang bangunan ini dulu bekas rumah bersalin ya. Ya kadang-kadang ada yang meninggal, terus jenazahnya tuh emang ditaruh di tempat gua, di ruangan gua. Nanti baru dibawa sama keluarganya atau ditaruh di rumah sakit gitu, dalam artian ke kamar jenazah lah ya. Intinya tuh kayak gitu, dalam hati gua monyet, pantesan kita dikasih ruangan yang anyes. Emang ruangan itu anyes ya bawahnya, nggak ada AC aja anyes. Cuman anyesnya tuh tajem gitu. Gua baru waduh siaul gitu. Pantesan hawanya strong banget. Ternyata ya ruangan gua bekas ya tempat jenazah sementara sebelum diambil oleh keluarganya ataupun diberikan ke pihak rumah sakit yang lebih besar lagi. Udah kejawab tuh gue sama Romi, tapi ya udahlah, lagi-lagi karena tuntutan pendaringan, karena tuntutan pekerjaan ya dan kebutuhan kita cuek. Ya udahlah, karena kita udah tahu gitu. Itu biasanya sebelum kita masuk kantor kita wudhu dulu, terus air bekas wudhunya itu kita taruh di botol, kita solawatin berdua-dua masih Beng tuh, kita solawatin terus kita tiup ke dalam botol. Nah itu biasa kita pel. Nah, jadi sebelum kita mulai bekerja tuh kita pelin dulu tuh, kita lap kaca-kacanya temboknya pakai air bekas wudhu kita yang udah kita solawatin. Ya alhamdulillah ya setelah kejadian sering kita gitu tuh udah mulai berkurang ya intensitas penampakan lah. Sampai sekitar awal tahun 2014 itu hanya sesekali ya, sekali dua kali ada kejadian-kejadian aneh, tetapi nggak terlalu menggigitkan lah ya, beda dengan kejadian yang waktu gue alami. Nah ada nih satu kejadian lagi sebelum gue resign dari kantor tersebut, dan ini kejadian yang bisa dikatakan puncaknya ya. Saat itu Romi lagi sering keluar ke Jalan Benyamin Sueb, entahlah dia ada urusan apa di sana. Pokoknya setiap staf kantor itu jam 7 udah sepi ya, udah pada pulang semua. Nah maka dia akan langsung pamit sama gua, Cuk bentar Cuk, gua ke gitulah ke satu tempat dulu. Kalau nggak salah itu dia ada kenalan dulu salah seorang owner salon ya. Nah, jadi dia kayaknya akrab terus punya special relation kali lah, gua nggak tahu juga. Jadi setiap staf kantor yang lain udah nggak ada, dia tuh ngapel kayaknya, dia ngapel ke daerah Benyamin Sueb, dan itu gue sering banget sendirian di kantor. Nah ini mulai lagi nih, ini kira-kira 2 minggu sebelum gue resign lah, di bulan Maret 2014. Ya sehari sekali 2 kali tuh masih, gue cuman ngerasa merinding-merinding aja, merinding-merinding nggak enak gitu kan. Cuman nggak ada penampakan apa-apa, hingga pada pertengahan Maret itu gue dapet satu kejadian yang bener-bener bikin gue itu sampai kaget minta ampun. Dan gue manusia ya, jadi punya rasa takut. Itu sampai gue lari dari satu tempat, bener-bener gue kaget banget. Nah, jadi waktu itu Romi sekitar jam 8 dia udah pamit sama gue, dia jalan ke daerah Benyamin Sueb, dan gue di kantor sendirian. Itu ingat gue lagi nulis satu artikel dari dia 2 soal foto, dan artikel hasil liputan gue sekitar 3 lah. Itu gue lagi asik-asik nulis. Ini masih sore bro, masih sore, sekitar jam 9-an ya. Pas gue lagi asik-asik nulis, itu di depan gue, di ruangan gue tuh ada satu berangkas ya, berangkas besi, beratnya nauzubillah min dzalik. Udah gitu isinya majalah-majalah yang bisa dikatakan dia nggak sempat kejual ya. Jadi adalah itu lemari besinya cukup gede tuh ya, ukuran 1x2, itu besi kosongnya berat banget, tambah lagi nih isi majalah-majalah penuh ya. Itu lemari besi pertama bunyi, gue kaget kan, itu posisi gue kan di meja gue, langsung kan ada laptop satu ya, langsung gue bangun dari meja gue pindah ke laptop, percis posisi gue ada di samping lemari besi dan ngarah ke koridor ya, pintunya gue buka sengaja, dan itu bener-bener di kantor nggak ada sama sekali orang, cuman gue doangan ya sempat lah gue teringat bahwa ini tempat dulunya ini ya mungkin ya ada yang memanfaatkan lah ya jin atau apa dengan situasi yang seperti ini untuk meneror psikis gue. Jadi pada waktu itu gue diem di situ, gue sengaja, terus aman dah tuh, cuman merinding aja.
Kira-kira setengah 10 bunyi lagi. Gue kaget, gue langsung marah lah. Marah, cuman gue nggak teriak. Gue bilang, anjing lu berisik, gue bilang. Gue lagi kerja nih, gue bilang kayak gitu. Udah diem. Itu gue siapin garpu di samping gue. Udah sampai sekitar setengah 11. Itu gue telepon si Romi kan, Cuk lu balik nggak lu? Ntar Cuk, pagi-pagian kali gue baru balik. Ah sialan, lagi asing nih bocah Indah Khoe gitu kan. Udah gue diem. Gue coba fokus lagi sama pekerjaan gue. Pas gue lagi asik-asik fokus, itu lemari besi bergerak pindah, geser coy. Ya, itu orang harus 3 itu yang geser. 3 atau 4 baru bisa kegeser, itu pun separuh mati, berat banget. Tiba-tiba dia bergeser, sek ya ke arah gue, terus dibalikin lagi, agak kasar, buang gitu kan, sampai kebuka pintunya. Salah satu lacinya sampai kebuka. Wah itu gue sampai berdiri. Gue merinding nih, gue berdiri, gue rapin lagi tuh, sambil gue gebrak, wah, gue kesel banget kan, gue gebrak. Itu buat ngebangkitin nyali gue aja. Selesai, terus korden goyang-goyang, drang. Gue samperin lagi korden, gue sikat pakai garpu gitu, set, diem tuh korden. Terus kursi kantor gerak-gerak, kan kursi kantor ada rodanya semua ya, serek. Gue samperin, gue pegang, gue tusuk-tusuk gini, set pakai garpu, udah diem semua. Adalah mungkin sekitar sampai jam setengah 2 tuh nggak ada apa-apa. Romi nelpon, dia OTW katanya, Cuk gue OTW kata dia, OTW kantor. Lu kunci gerbang megang nggak? Megang, tadi gue udah minta sama Pak Anu, gue bilang kayak gitu. Dah di saat selesai nelpon, gue diem lagi, gue sakit perut nih kan. Ini gue sebenarnya mendua nih, hati gue nih mendua. Kamar mandi apa enggak ya? Ya udahlah. Lama-lama kan mulus banget. Akhirnya gue ke kamar mandi tuh. Pintu kamar mandi gue nggak kunci sengaja ya, gue nggak kunci. Udah masuk, gue buka lah, terus gue nongkrong di kloset. Adalah mungkin sekitar 2-3 menit gue baru nongkrong di kloset, tiba-tiba lampu kamar mandinya mati. Tak. Itu kan gelap gulita ya. Gue diem tuh gue langsung merinding tuh kan, merinding hebat. Nah di depan kloset ini kan selalu ada kaca ya, ada ininya ya, ada wastafelnya. Nah tiba-tiba dari wastafel itu kayak dari dalam kaca itu keluar, dan itu terang, kelihatan jelas banget. Itu perempuan yang pernah gue lihat sekitar 6 bulan atau 7 bulan yang lalu di tangga. Dia keluar, itu lama-lama dia setinggi ruangan kamar mandi. Itu berdiri di depan gua, matanya merah sambil gendong bayi, darahnya jatuh netes-netes di depan gua. Gua tuh sampai kaget, gua diem. Itu posisi gua masih dalam keadaan pup, ya. Gua diem, gua merem. Itu kok makin lama makin gede ya, gua makin merinding ya. Gua melek, gua terjak gua langsung. Wah, gua buka pintu kamar mandi, gua langsung lari ke dalam kantor. Wah, begitu sampai ke dalam kantor, kan gua ngambil garpu ya, gua ngeh, gua nggak pakai celana. Coba itu kalau siang kan banyak staf cewek ya, buset dah, dapat bonus ya, nggak ngelihat yang gondal-gandil. Itu gua, waduh, celana gua di dalam di kamar mandi. Gua mesti balik lagi ke kamar mandi kan, ya gua nggak pakai apa-apaan, ya belum cebok lagi. Wah, gua mantepin hati dulu, kayak gua nggak baca-bacaan, gua cuman di dalam hati tuh, nggak ada yang lebih hebat daripada Allah dan Rasulnya. Udah gue gitu aja, nggak ada yang lebih bodoh amat. Dan gue belum cebok juga, ya. Hati gue mantep, gue langsung jalan buru-buru sambil ngeliat ke lantai. Gue ngeri ada ceceran kotoran. Oh, gue belum sempet cebok. Gue lihat, oh nggak ada lah, jangan sampai nginjek. Gue buka pintu kamar mandi, itu lampu kamar mandi udah nyala bro. Ya itu nggak ada apa-apa. Tetap gue masih merinding hebat. Gue tetap merinding banget. Itu gue langsung bersihin dulu kotoran yang ada di badan gue. Gue cebok, terus gue bersihin yang belepetan, gue siram, terus di lantai itu kayak ada beberapa lah, gue bersihin lagi pakai lapel itu, gue campur lapel, gue campur pembersihnya tuh, gue lap, udah bersih, gue taruh lagi, ya, pintu kamar mandi gue tutup, gue jalan santai ke arah kantor kan, gue pikir udah nggak ada lagi ya. Begitu gue masuk pintu kantor, dia lagi duduk di bangku gue, wah. Gue sampai Allahu Akbar, itu gue mundur, gue turun tangga setengah lari ya. Begitu gue sampai ruangan pintu kaca di depan, itu si Romi udah ada. Gue kaget, aduh, wah Cuk. Gue buka buru-buru pintu, kenapa lu? Udah lu naik buruan deh, gue bilang kayak gitu. Gue berdua buru-buru naik sama Romi, pintu kaca kita tutup dulu. Kita naik ke lantai 2, gue cerita di sama Romi sama si Icuk. Cuk, begini. Anjir banget Cuk. Untung gak ada CCTV. Kalau ada CCTV malunya 7 turunan, 7 tanjakan, 7 belokan gua. Buset dah, gua keluar kagak pakai celana ya.
karena udah ada Romi, situasi jadi agak sedikit cair ya. Gue ketawa-tawa. Malam itu ya udah, abis kejadian itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Cuma nanti si Romi beberapa bulan kemudian dia cerita pas dia turun tangga itu dia pertama pas dia dan kayak gue kan. Setelah gue kan udah nggak ada lagi tuh staff yang suka sendirian di kantor. Waktu itu juga dia menjelang resign. Ya di saat dia, waktu itu nggak terlalu malam, dia bilang sekitar jam setengah 10-an lah. Dia bilang masih nggak terlalu malam. Itu pas dia nutup, matiin lampu kantor, matiin lampu ruangan, dia tutup, dia kunci. Nah begitu dia turun tangga, tiba-tiba dari bawah tangga tuh ada anak kecil lari 3 orang. Dia sempet kaget, nah bocah siapa ya? Nah, sebelumnya dia sempat sering dengar ada suara bocah, cuman dipikir bocahnya security kali atau siapa gitu kan. Nah, cuman pada malam itu dia ngelihat bocah dari bawah tuh lari 3, ya, umur setahun lah, terus cepet-cepet banget larinya. Begitu itu bocah lewat, dia pikir udahlah, dia mau buru-buru turun kan. Begitu dia turun di tangga, dia adep-adepan tuh sama si Kunti yang pernah gua ketemu dulu, adep-adepan. Cuma si Romi bingung kan, kalau dia naik lagi ke atas balik lagi kan, mau nggak mau kan diterjak, akhirnya diterjak sama dia, buak. Nah, pulang dari kantor dia langsung ke rumah gue, dia cerita. Nah, malam itu gue begadang sama si Romi sambil nyeritain kejadian yang dialamin sebelum dia resign. Jadi sama ya, jadi gue abis kejadian itu resign sekitar sebulan kemudian, si Romi sekitar 3 bulan kemudian resign. Udah kita cerita-cerita, ternyata itu luar biasa ya. Itulah pengalaman gue selama gue kerja di salah satu media cetak yang ada di ibu kota Jakarta. Dan ternyata kantornya ya, gedung kantor dari media tersebut adalah bekas rumah sakit persalinan. Dan yang kita rasakan selama kita bekerja di sana, bisa dikatakan gue sama Romi itu hampir sama. Kita mengalami teror yang cukup menegangkan dan mendapatkan pengalaman yang cukup berharga dari kejadian-kejadian tersebut. Oke, ikuti kisah-kisah gue ya, karena masih banyak kisah-kisah gue. Jangan lupa dukung terus channel gue Arya Sena Cerita Pendakian. Juga dukung channel temen gue Julfikar Anang Rifani Basecamp Plus. Tetap dukung kami ya. Tetap stay tune. Gue Arya Sena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.